Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Hakim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Pertama dan utama sekali, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini pada hari ke-12 di bulan Ramadan 1441 Hijriah kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya, selawat beriring salam, mari kita sanjung tinggikan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad SAW selaku uswatun hasanah, contoh suri tauladan bagi kita. Karena dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Semoga kita adalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. 4. Terakhir dari sifat dasar manusia. Yang keempat adalah bahwasanya manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Manusia ingin cepat, ingin instan. Justru itu akan mencari bagaimana metode, bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Padahal yang jelas, manusia itu diciptakan Allah tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Di mana kita mengatakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita sholat, kita mengatakan inni wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Inilah penyerahan secara totalitas kafah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 kali sehari semalam kita melaksanakan sholat fardu. Kita mengatakan, sesungguhnya aku hadapkan wajahku ya Allah kepada yang menciptakan langit dan bumi lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya sholatku, sehatku, hidupku, matiku hanya kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada serikat bagi Allah, dan begitulah yang diperintahkan kepadaku. Ini pemirsa TV Siak yang berbahagia, bahwasanya tujuan kita diciptakan dengan bentuk yang maha sempurna. Yang sempurna itu tidak lain hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Rabbul Izzati. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Justru itu alangkah indahnya jika di bulan Ramadan yang Allah ciptakan secara sempurna jasmani kita berikan makan nanti ketika berbuka, maka pada malam hari dan pada siang harinya kita berikan makan rohani kita dengan membacakan Al-Quran, dengan bertadarus, dengan bersilaturahim. Meskipun tidak harus bertemu, kita bisa bersilaturahim barangkali dengan melalui media-media yang hari ini itulah yang sangat kita butuhkan. Pemirsa televisi Siak yang berbahagia, dari semua yang saya paparkan tadi, yang kami paparkan tadi, bahwasanya itu tidak lain adalah merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan bulan Ramadan, ada perintah Ramadan bagi kita, ada perintah puasa bagi kita hari ini, perintah saum kita laksanakan. Tapi jangan lupa, ketika seseorang berpuasa, ketika dia mengatakan seorang beriman, sholatnya jangan lupa. Terkadang banyak kita lihat di masyarakat kita bahwasanya dia puasa, tetapi maaf, na'udzubillahi min dzalik, sholatnya lupa, sholatnya tinggal. Padahal antara sholat dengan puasa itu termasuk rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ilah selain daripada Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Baru yang kedua ada perintah sholat. Segala amalan kita nanti di yaumil mahsyar yang pertama sekali dihisab adalah sholat.
baik buruknya sholat seseorang, maka itulah yang akan menentukan kemana dia akan ditempatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV Siak yang berbahagia. Di dalam surah doa Iftitah tadi, bahwasanya penyerahan totalitas kita sebagai manusia merupakan kesyukuran kita kepada Allah. Dan ketika kita membacakan surah Al-Fatihah pada setiap rokaatnya, yang sholat itu tidak akan sah manakala kita tidak membacakan surah Al-Fatihah. Ketika kita menyerahkan diri kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai atau menguasai di hari kemudian. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami mengabdi. Abdu itu abdi, sama dengan hamba. Kepadamu ya Allah kami menghambakan diri kami. Kecil kita di mata Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang kita sombong. Padahal Allah sudah jelas-jelas mengatakan wala tamsi fil ardi marhan wa lan tarhiqul arda wa lan tablugul jibala tula. Jangan kamu berjalan di muka bumi Allah ini dengan sombong. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembus tingginya gunung, dan kamu tidak akan dapat menyamai tingginya bumi. Para pemirsa TV Siak yang berbahagia, kalau kita lihat dari satu sisi kehidupan manusia, sebenarnya kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani kita membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ruhani kita membutuhkan agama, wejangan, nasihat. Tetapi terkadang kita lupa, yang kita poles adalah jasmani kita terus, sementara kita lupa dengan yang ada di dalamnya. Para pemirsa yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang sifat dasar manusia yang 4 tadi, bahwasanya manusia tergesa-gesa dalam segala urusan, tergesa-gesa dalam segala tindakan, maka ini perlu penetralisirnya. Salah satu di antaranya adalah kesabaran. Bulan Ramadan adalah bulan syahrus sabar, bulan yang harus penuh dengan kesabaran. Kita sabar untuk menanti berbuka, kita sabar untuk bersahur pada sebelum 2/3 malamnya atau sebelum fajar. Kita sabar melaksanakan ibadah kepada Allah, yang semua itu perlu dengan kesabaran. Sabar itu tidak terbatas sampai ajal menjemput kita. Pemirsa TV Siak yang berbahagia, sebetulnya kalau kita lihat di dalam bulan Ramadan ini adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah, bahwa hari ini kita masih bertemu dengan bulan Ramadan. Hari ini kita masih dipertemukan Allah, masih diberikan Allah rezeki, masih diberikan Allah umur panjang untuk dapat bertemu Ramadan. Jangan sia-siakan bulan ini. Isi, penuhi dia dengan berbagai kegiatan amalan-amalan. Yang siangnya kita mengadakan puasa wajib, berinfak sedekah, memberikan makan fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Malam harinya kita tadarus, kita sholat witir, kita sholat tarawih. Nah, justru itu mudah-mudahan semua yang kita lakukan di bulan ini, di hari ini, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun doa yang kita panjatkan hari ini, Allah kabulkan. Dan semua pintu-pintu neraka Allah tutupkan, kita dimasukkan ke dalam Jannatul Babur Royannya, dimasukkan ke dalam surga yang bernama Ar-Royan. Pemirsa televisi Siak yang berbahagia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya ketika kita mendapat derajat takwa, ketika kita sampai kepada derajat takwa, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwasanya derajat takwa seseorang itu akan dilihat, akan diketahui ciri-cirinya. Pertama, orang ini akan dermawan terhadap orang yang pelit kepadanya. Ketika orang yang dermawan pelit kepada orang yang ketika orang dermawan kepada orang yang pelit, maka dia sudah memasuki ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang pelit, kita datang ke sana mensambanginya, kita berikan kepadanya apa yang dia butuhkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semoga kita dapat mencontoh perilaku baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sifat orang yang mendapatkan derajat tinggi dan takwa adalah
ketika dia ditimpa musibah, dia mampu mengucapkan alhamdulillah. Hari ini kita agak heran, ketika orang ditimpa musibah, biasanya bersedih, menangis. Bahkan zaman jahiliyah dulu ketika ada meninggal keluarganya, dia akan membentur-benturkan kepalanya, akan mencabik-cabik bajunya, mencabik-cabik pakaiannya. Tetapi ketika Islam datang mengatakan, orang yang tinggi derajatnya, orang yang mempunyai iman yang tinggi, dia akan mampu mengatakan alhamdulillah ketika ditimpa musibah. Terakhir satu lagi, bahwasanya derajat orang yang mempunyai iman yang tinggi adalah dia bisa memaafkan orang yang bersalah kepadanya, padahal dia mampu untuk membalas sakit hati itu. Ini derajat orang yang tinggi, derajat iman yang tinggi, yang mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa TV Siak yang berbahagia, barangkali dapat kita simpulkan bahwasanya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dapat kita nilai dari segi materi, tetapi mari kita lihat dari segi takwa kita. Apalagi di bulan ini kita akan mencapai perintah untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena ayat itu mengatakan, wahai orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang lain sebelum kamu berpuasa. Mudah-mudahan kamu menuju kepada takwa. Takwa kata akhir, dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dapat kita simpulkan bahwasanya kesyukuran kepada Allah adalah salah satunya melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, jangan lupa melaksanakan puasa, dan insya Allah nanti akan kita keluarkan zakat ketika di akhir Ramadan. Dan yang terakhir adalah mari sama-sama kita berdoa semoga musibah yang melanda negeri kita, khususnya Siak ini, umumnya dunia barangkali, cepat diangkat oleh Allah. Musibah ini cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kembali berjamaah, kita kembali bersilaturahim, kita kembali bertemu satu sama lain. Karena cobaan ini tidak akan Allah berikan kepada kita kecuali kita mampu untuk melaluinya. Jadi sampai di sini barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalaulah benar adanya, kesimpulannya mari berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan menuju takwa. Takwa itu seperti yang pernah saya pelajari waktu saya dulu masih kuliah. Takwa adalah kepanjangan dari tawaduk, amanah, qanaah, wara, dan adil. Hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Salah dan benar saya mohon maaf. Akhirnya kepada Allah kita semua mohon ampun. Kepada semua pemirsa saya mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak, retaknya dapat dijadikan hiasan. Tak ada manusia yang tak bersalah, salahnya dapat dimaafkan. Nasrun minallah fathum qarib wa basyiril sabirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.